البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Apa pembahasan terakhir kemarin? Indak ya Nafi'. Siapa itu orang yang arsy bergetar dikarenakan kematiannya? Sa'ad ibn Mu'adz. Baik. Beliau dari Muhajirin atau Ansar? Nah, beliau dari Ansar. Sayyid dari Bani apa? Nah, Bani Abdul Ashhal. Apa keutamaan yang lain? Indak ya Aba Muhammad. Keutamaan yang lain dari Sa'ad bin Mu'adz. Jenazahnya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Yang lainnya apa? Hudzaifah. Jenazahnya dipikul oleh para malaikat. Yang lainnya kasyaf. Dibukakan pintu-pintu langit untuk rohnya. Taib. Yang lainnya apa? Indak Faisal. Mendapatkan taufik untuk menetapkan hukum yang mencocoki hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan penetapan hukum kepada beliau, padahal Rasulullah orang yang paling berilmu. Yang lainnya apa? Humam. Hah? Orang ya? Termasuk orang Ansar yang awal-awal masuk Islam. Taib. Islamnya beliau dengan dakwah siapa? Mus'ab bin Umair. Taib. Dan seorang yang besar keberkahannya bagi kaumnya, karena dengan sebab keislaman beliau, Bani Abdul Ashhal secara keseluruhan masuk Islam. Nah, sekarang kita lanjutkan pada poin yang ke-508. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, man huwa alladhi shahadatuhu bi syahadati rajulain. Bagaimana terjemahannya? Man huwa alladhi shahadatuhu bi syahadati rajulain. Indak Maulana. Nah, siapa itu orang yang persaksiannya menyamai persaksian dua orang? Nah, dia satu orang, tapi apa persaksiannya menyamai persaksian dua orang. Jadi tentunya keutamaan. Wal jawab Khuzaimah ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah Khuzaimah ibnu Thabit. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Umarah ibn Khuzaimah anna ammahu haddatha. Yarhamukallah.
wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Umarah ibn Khuzaimah bahwasanya paman beliau menyampaikan hadis kepada beliau. Dan beliau adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'a farasan min A'rabi. Ibta'a apa maknanya? Indak Dafah membeli. Kalau ishtara membeli. Kalau ba'a ada ba'a, ada ibta'a, ada ishtara dan syara. Nah, bedanya apa? Mana yang membeli, mana yang menjual? Betul tadi untuk ibta'a membeli. Membeli ibta'a sama dengan ishtara, kawan. Adapun menjual ba'a. Jadi ba'a menjual, ibta'a membeli. Kalau ishtara membeli, syara apa? Menjual. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli farasan. Apa itu faras? Indak Mujahid? Kuda. Membeli seekor kuda dari A'rabi, dari seorang A'rabi. Apa bilangnya? Itu apa? Pakai firash, bukan faras. Nah, fastadba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyaqdiyahu thamana farasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk mengikuti beliau. Yaitu Nabi minta si A'rabi tadi untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar harga dari kuda tersebut. Fa asra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mashya wa abta al-A'rabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat langkah beliau dan si A'rabi ini berlambat-lambat. Fatafiqa rijalun ya'tariduna al-A'rabi fayusawimunahu bil faras. Maka karena A'rabi ini berjalan dengan jarak yang lumayan jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjalan cepat tapi dia malah lambat. Dalam keadaan dia membawa kuda. Nah, maka para lelaki yaitu dari kalangan sahabat melihat itu akhirnya apa? Menawar. Taib ya. Ngendek kata orang Jawa, menghentikan si A'rabi untuk apa? Untuk membeli dan menawar kuda yang dibawanya. Wala yash'uruna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'ah. Dalam keadaan mereka tidak menyadari kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membelinya. Karena seandainya mereka tahu Nabi sudah membeli, tidak akan berani apa? Menawar. Tidak akan berani menawar. Kenapa? Karena datang larangan. Naam, untuk apa? Melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya atau pembelian di atas pembelian saudaranya. Dan ini sudah terjadi akad jual beli ya kawan. Walaupun belum dibayar lengkap tapi sudah sah akadnya. Naam. Fanada al-A'rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala in kunta mubta'an hadzal farasa wa illa bi'tuhu. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina sami'a nida al-A'rabi faqala awalaysa qad ibta'tuhu mink.
Maka si Arabi itu kemudian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Jika engkau mau membeli kuda ini, maka akan aku serahkan. Jika tidak, maka aku akan menjual kepada yang lain." Ini maksudnya, wa illa bi'tuhu. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sami'a nida'al Arabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tatkala mendengar panggilan si Arabi. Dan Arabi akhwani fillah dikenal dengan apa? Dengan kurangnya adab. Karena mereka Arab, yaitu orang-orang yang hidup nomaden, hidup berpindah-pindah, tidak memiliki rumah menetap. Ini Arabi, orang-orang Badui. Jadi hidup dengan kemah-kemah, menggembalakan hewan-hewannya. Dan para rasul, para anbiya, tidak diutus kecuali dari mereka-mereka yang ahlul qura, bukan Arab. Karena memang pada ahlul qura memiliki adab yang lebih daripada Arab. Bedakan antara Arabi dengan Arabi. Arab ini orang-orang apa? Badui. Badui yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal menetap, bukan penduduk pedesaan atau suatu daerah tertentu, sehingga tidak ada nasab. Tidak dinasabkan kepada suatu daerah. Faqala, maka Nabi mengatakan, bukankah aku telah membeli kuda itu darimu? Faqala al-A'rabi, la wallahi ma bi'tukah. Maka Arabi mengatakan, tidak, demi Allah aku tidaklah menjual kuda itu kepadamu. Bi'tukahu. Ada berapa kata di sini? Bi'tukahu. Ada berapa kata Abu Abdul Razak? Ada berapa kalimah? Apa itu? Taib ahsanta, yaitu fi'il madhi ba'a pada bi'. Kemudian tu dhamir ta. Yang kedua ka dhamir kaf. Balik ke anta dan ha. Ya, jadi ini ada 4 kalimah akhwan. Taibbi'tu kahu. Aku telah menjual kuda itu kepadamu. Diartikan dalam bahasa Indonesia panjang jadinya. Subhanallah. Jadi salah satu bagusnya bahasa Arab akhwani fillah, mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang lengkap dengan kalimah yang singkat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala qad ibta'tuhu minka. Bahkan sungguh aku telah membeli kuda itu darimu. Fatafiqal A'rabi yaqulu halumma syahidan. Maka segera A'rabi tersebut mengatakan, datangkan kepadaku seorang saksi. Faqala Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu anhu, ana asyhadu annaka qad bay'tah. Maka Khuzaimah ibn Thabit akhwani fillah dengan serta merta padahal tidak mengetahui Nabi tadi membeli atau tidak. Tapi karena Nabi mengatakan sudah membelinya, yakin dengan keimanan yang ada pada dirinya. Ana asyhadu annaka qad bay'tah. Sungguh aku bersaksi bahwasanya engkau telah membelinya. Fa aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khuzaimah faqala bima tashhad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadap ke Khuzaimah dan mengatakan, dengan apa engkau bersaksi? Faqala bi tasdiqika ya Rasulullah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Dengan pembenaran terhadapmu wahai Rasulullah. Dan ini salah satu contoh ikhwani fillah tentang
kuatnya tasdik yang ada pada para sahabat. Naam, pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik melihat ataupun tidak, yakin ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu hal tidak akan mungkin beliau berdusta. Maka langsung berani bersaksi. Aku bersaksi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membelinya walaupun tidak melihat pembelian itu. Nah, ini ditambahkan pada contoh kuatnya tasdik yang ada pada para sahabat berhubungan dengan pelajaran apa? Pelajaran apa kita membahas tentang tasdik? Indak Iqbal. Nah, masalah satu usul. Baik. Maka dari sinilah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadata Khuzaimah bi syahadati rajulain. Dijadikanlah Khuzaimah ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah persaksiannya seperti apa? Persaksian dua orang laki-laki. Jangan satu orang dihukumi seperti apa? Persaksian dua orang laki-laki, dan ini salah satu keutamaan. Oleh karena itulah juga hal ini diikuti oleh para sahabat dalam kisah apa? Di mana mereka menerima persaksian dari Khuzaimah padahal tidak ada sahabat yang lain yang menguatkannya. Mbak Ahmad, dalam masalah pembukuan Al-Quran, ada satu ayat yang tidak didapati kecuali dari Khuzaimah. Padahal para pengumpul Al-Quran mereka mempersyaratkan apa? Mempersyaratkan lebih dari satu orang yang menyodorkan suatu ayat. Tapi ketika Khuzaimah mendatangkan ayat tersebut walaupun sendirian, diterima. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjadikan persaksian beliau seperti persaksian dua orang. Ayatnya apa itu? Di surat apa? Atau mbah bunyinya? Ayat yang masyhur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini ikhwani fillah yang membawa Khuzaimah Ibnu Thabit sendirian. Tapi karena beliau dihukumi oleh Nabi persaksiannya seperti dua orang, maka diterima oleh para sahabat yang bertugas untuk mengumpulkan Al-Quran. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'.